Purwajaya. Sekitar 1 jam Pak perjalanan. Selamat datang Pak di Mandua Kutai Kartanegara beserta rombongan yang alhamdulillah bisa kita silaturahim di hari ini, di hari Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2024. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara, Ibu kami Pak, Ibu kami yang menyulap Mandua Kutai Kartanegara dalam 2 tahun simsalabim. Alhamdulillah luar biasa Pak. Dari yang semula bisa dilihat Pak before afternya tuh Pak. Dalam 2 tahun Pak. Itu luar biasa wajah Mandua Kutai Kartanegara yang di belakang itu di depan itu masih bangunan lama, sekarang bisa kita lihat. Alhamdulillah berkat usaha dan kerja keras beliau, Umi Puji Astuti SPD MSI. Yang terhormat Kepala Urusan Tata Usaha Mandua Kutai Kartanegara, Bapak Haji Narudin SOSI. Yang terhormat KTO kami Pak. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah. Yang terhormat, nah ini Pak, Kepala Perpustakaan Ki Hajar Dewantara Mandua Kutai Kartanegara, yang ganteng, cerdas, cerdik, inspiratif Pak. Bapak Henry Kurniawan SPD, boleh berdiri Bapak Henry biar dilihat. Beliau ini garda terdepan Pak dari Perpustakaan Mandua Kutai Kartanegara, dari yang tidak ada akreditasi atau sudah ada waktu itu Pak Henry? Belum. Hingga sampai saat ini kita akreditasinya A, dan kemarin terakhir Pak, alhamdulillah kita juara 2 lomba perpustakaan tingkat provinsi. Boleh kita tepuk tangan dulu. Yang terhormat Bapak dan Ibu GTK Mandua Kutai Kartanegara yang juga tergabung di dalam tim hebat perpustakaan Mandua Kutai Kartanegara, yang semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama kita patut mengucap syukur pada hari ini kita dapat bersilaturahim SMA Negeri 1 Loajanat, yang mungkin kalau sekilas dengar itu di mana gitu kan Pak ya, dengan Mandua Kutai Kartanegara yang juga mungkin Mandua Kutai Kartanegara itu yang mana gitu kan Pak. Alhamdulillah kita bersilaturahim berkat rahmat Allah pada hari ini kita patut mengucap syukur alhamdulillah. Selanjutnya tentu salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Bapak dan Ibu dimohon berdiri.
bahana bersalamu Nusantara, pengemban amanat mencerdaskan tunas bangsa santun berwibawa. SMA baru membangun, turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas berawal, berkarya dan bermoral, ayo tegakkan Wasapa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia. Menanda sambung bahana bersalamu Nusantara, pengemban amanat mencerdaskan tunas bangsa santun berwibawa. SMA baru membangun, turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas berawal, berkarya dan bermoral, ayo tegakkan Wasapa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia. Moto ikhlas berawal, berkarya dan bermoral, ayo tegakkan Wasapa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia. Bapak dan Ibu dimohon duduk kembali. Untuk kelancaran dan keberkahan dari kegiatan kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Kami mohon Ustadz Yudi Faisal SPDI untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita ini diliputi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusan kita dan dikabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا شترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Kepala SMA Negeri 1 Luajanan
Kabupaten Kutai Kartanegara yang terhormat Bapak Edi Handaka MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara yang saya hormati, beserta seluruh jajarannya, kemudian Kepala Perpustakaan yang saya banggakan, ya. Karena tujuannya ke situ, jadi dibanggakan dulu lah gitu, diangkat-angkat dulu, ilmunya keluar semua. Teman-teman rombongan dari SMA Negeri 1 Lojanan yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini di Mandua Tenggarong, Mandua Kutai Kartanegara, untuk sama-sama melaksanakan kegiatan studi tiru terkait pengelolaan perpustakaan. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari beliau. Ibu Kepala Sekolah, Ustazah Umi beserta jajarannya dan teman-teman semua, sebetulnya saya ini dekat, ya, dekat dengan sekolah ini, tiap hari saya lewati, ya, tapi kok jadinya seperti jauh gitu loh, seperti istimewa banget gitu loh. Jadi saya tadi kaget sebetulnya. Maksud saya kan datang cur masuk perpustakaan pulang gitu. Jadi, ternyata sambutannya luar biasa, ya, sambutannya sangat-sangat luar biasa, dan terima kasih atas sambutannya yang di luar pemikiran saya gitu loh, di luar perkiraan saya. Karena jujur saya ini orangnya kan fleksibel, pokoknya datang lihat pulang. Nah, ternyata seremonialnya di atas segala-galanya yang sudah ini luar biasa. Kemudian izinkan nanti kami untuk belajar tentang pengelolaan perpustakaan. Jadi jujur kami ini sebetulnya begitu melihat ini kaget. Kami itu hanya punya satu ruang saja yang ukurannya 9 kali berapa Pak Di? Ukuran posisi 9 kali 12 ya? Iya, itu saja. Jadi betul-betul ruang perpustakaan zaman bahari, ya, gudang buku. Nah, dengan baru melihat ini saja, belum dapat penjelasan, sudah kaget. Oh, ternyata perpustakaan itu seperti ini. Ruangannya sejuk, bersih, tulisannya macam-macam, ya kan? Ini luar biasa. Jadi kami memang harus banyak belajar terkait dengan pengelolaan perpustakaan. Kalau saya sendiri pernah ke SMA 1, SMA 2, 5 Berau. Di sana kan Berau itu andalannya juga perpustakaan. Pernah ke sana. Saya bilang kalau saya ke sana ini biayanya kan banyak. Kalau bawa ke sana ini berapa biayanya? Alhamdulillah kemarin saya dapat itu di grup itu pengumuman pemenang lomba perpustakaan. Saya baca Berau, wah jauh. Kemudian Mandua Kutai Kartanegara, ini sudah. Jadi ini menjadi incaran saya. Berapa kali saya lewat itu tahu kalau emang direhab. Makanya baru kemarin saja saya menghubungi ke Mas Jerry kan, karena akrab di Pramuka, nah itu saya hubungi. Terus diberikan ke Ibu untuk menjawab langsung. Nah, jawaban beliau nanti dulu setelah kira-kira pertengahan Agustus. Kemarin ketika acara MKKS SMA, beliau sudah memberikan jawaban. Insya Allah Pak, hari Rabu nanti bisa. Meyakinkan lagi saya lagi. Rabu bener gak Bu? Karena saya ini apa ya? Kayaknya kayak anak kecil itu keinginannya menggebu-gebu gitu. Untuk segera bersilaturahmi melihat perpustakaan di sini. Dan alhamdulillah hari ini kesampaian. Plong rasanya hati saya sudah. Ya kan? Plong saya bawa teman-teman ke sini, mudah-mudahan teman-teman bisa belajar terkait dengan perpustakaan. Bapak Ibu, perlu saya kenalkan bahwa yang saya bawa ini yang paling sana itu, paling kanan itu kepala perpustakaan merangkap bendahara. Ya kan?
Sebelahnya itu Mbak Rosna itu staf, Aisyah juga staf, yang itu bagian penjaga hari-hari itu, Bu. Ya kan, itu penjaga perpustakaan hari, banyaknya perpustakaan. Nah itu nanti yang perlu diberikan ini. Ya, ini Mas ya, itu nanti perlu diberikan masukan. Terus sebelahnya lagi itu Wakasapras. Kenapa saya bawa? Supaya tahu nih, seperti ini sehingga keperluannya ke depan apa yang, nah ini. Bendaharanya ada, Wakasapras ada, kan saya tinggal gini-gini aja. Ya kan gitu. Ya, gampang aja sudah pokoknya gitu. Sebelahnya ini juga yang hari-hari minggu perpustakaan Mas Wawan, yang ini Mas Habul, ini juga diperbantukan. Sebetulnya dua itu statusnya bukan di perpustakaan, tapi saya berbantukan ke sana untuk membantu. Ini. Ya. Ini kalau yang ini multi talent, mau MC juga bisa, kalau nikahan, nyanyi juga bisa, luar biasa ini ya. Kalau Tenggarong sini sudah hafal, ya memang biasa MC nikahan gitu. Bapak-bapak yang mau nikah lagi MC-nya gratis, ya kan? Kalau berani loh, bapak-bapak kalau mau berani nikah lagi MC-nya gratis. Tapi kalau putra putri bapak ibu nikah baru berbayar. Itu. Jadi terima kasih banyak sudah menyambut kami begitu luar biasa. Untuk Mas Ketua Pengurus atau Kepala Perpustakaan Mas ya, jangan seperti ilmu silat, ditahan satu jurus supaya tidak terkalahkan. Nah itu artinya buka semua rahasia tentang perpustakaan supaya kami juga meniru. Ya kan? Ya, seberapapun sampean sampaikan, nggak mungkin saya melewati sini karena startnya duluan sini. Ya kan? Kalau nanti saya baru diakreditasi, belum tentu dapat A. Sini sudah A dan sudah juara. Jadi kami pasti kalah startnya. Tapi tetap kami akan belajar. Ini menjadi mentor. Jadi MAN 2 ini mentor kami dalam pengelolaan perpustakaan. Ini mudah-mudahan nanti terus. Jadi kalau misalnya ada kesulitan Mas, saya telepon, ya kan? Atau saya mampir ke sini, ya. Nanti kalau sudah seperti ini, saya ke sini nggak perlu lapor ke ibu, nggak perlu lagi, ya kan? Nah apa? Saya lapor ke ibu paling-paling ke sebelah situ aja juga, atau lapor ke tetangga saya juga. Kan beliau kan tetangga saya, ada 2 di sini tetangga saya, ya kan? Jadi kan tinggal durasi saya ke sana ya, itu aja gitu, ya kan? Untuk melihat perkembangannya luar biasa. Dan insya Allah nanti kami juga akan selalu bekerja sama dengan MAN terkait dengan organisasi, ya, di MKKS Musyawarah Kerja Kepala Sekolah itu kan selama ini tidak melibatkan MAN. Nah kami akan mencoba untuk setiap kali pertemuan nanti kita undang MAN, apa-apa yang bisa kita sharingkan, ya kan? Karena kalau hanya berbicara tentang SMA saja nanti seolah SMA ini hebat, semboyannya kan maju bersama hebat semua. Nah tapi begitu saya melihat di MAN ternyata kalah juga SMA, ya kan? MAN sudah seperti ini, kami perpustakaan di Kukar seluruh SMA belum seperti ini. Nah, jadi ini satu hal yang harus diakui bahwa perpustakaan SMA di Kukar jauh kalah dibandingkan dengan. Jadi saya tahu karena saya kebetulan sering keliling ya, ke sekolah-sekolah itu. Kira-kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas sambutan yang luar biasa dan izinkan kami untuk ngangsu kawruh belajar pengelolaan perpustakaan, dan mohon maaf kami datang dengan tangan hampa, kosong tangan dan kosong pikiran. Blank. Ya, jujur, saya saja begitu melihat sini blank jadinya. Blank. Wah ternyata perpustakaan saya itu nol, gitu loh. Makanya blank begitu masuk sini. Jadi ini luar biasa. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus berkelanjutan dan menjadi sarana kita untuk sama-sama meningkatkan dunia pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara yang terhormat Ibu Umi Puji Astuti SPD MSI, disilakan. Saya juga mohon izin berdiri, meskipun saya ibu-ibu begitu ya. Saya juga suka berdiri, Bapak. Bapak, itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Lojanan sekaligus Ketua MKKS SMA LB Kabupaten Kutai Kartanegara, senior saya juga Bapak Edi Handaka MPD, beserta rombongan tim Kepala Perpustakaan dan GTK SMA Negeri 1 Lojanan. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Urusan Tata Usaha Pak Haji Inaruddin SOSI, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum Ibunda Dr. Anda Rosita Emilia, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Bapak Supian SPDI, Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana Prasarana Bapak Haji Muhammad Syaprani MPD, Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas. Memang kerjaannya ada humas, ini pegang foto dan HP. Ibu Risma Wardati SPD, yang saya hormati, saya banggakan menjadi kebanggaan madrasah, Kepala Perpustakaan Ki Hajar Dewantara Mandua Kutai Kartanegara, adinda saya, Pak Hendri Kurniawan SPD. Luar biasa ini kiprah kerja keras jungkir baliknya beliau untuk perpustakaan kami, beserta tim perpustakaan, ada Bu Wagiati, yang tadi Pak jaga hari-hari, beliau yang ada di belakang Bu Wagi Pak. Kemudian ada Pak Lukman yang setia melayani pengunjung, Pak Rofi Indrawan yang lagi menutup pintu sebagai tim IT-nya perpustakaan, ada Ibu Iren tadi yang ada di belakang ya, Pak Salam yang tim sukses podcastnya Mandua Kukar, dan Bu Alam ya ada di belakang seksi sibuk. Biasa Pak kami ini ada seksi sibuk, seksi hore, seksi heboh begitu nih. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tak pernah, yang tak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Atas ridhonya kita diberikan kesempatan hari ini untuk menerima kunjungan. Kita bisa bertemu di hari ini, ada tamu istimewa dari SMA Negeri 1 Lojanan. Kami menjadi tersanjung Bapak hari ini mendapat kunjungan dari SMA Negeri 1 Lojanan. Kami yang selama ini merasa kecil dibandingkan dengan SMA, SMK di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tetapi hari ini kita bertemu dan kita menjalin hubungan kekerabatan, begitu nggih Pak? Kita akan berlanjut dengan kemitraan sehingga apapun program kita di luar perpustakaan pun kami mohon dengan sangat berkenan kepada Bapak untuk terus melibatkan Mandua Kutai Kartanegara. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala SMA 1 Lojanan, mohon izin sedikit bercerita Bapak. Setelah kami merasa tersanjung, tentunya kalau Bapak bilang kami sudah hebat, itu justru membuat kami jadi deg-degan Pak gitu ya. Wih, betulankah kami ini hebat gitu Pak ya. Nah itu semakin menambah beban kami Pak. Berarti kami harus menunjukkan bahwa kami benar-benar hebat. Tentunya silaturahmi hari ini adalah menjadi wadah kita untuk menambah saudara dan menambah ilmu. Walaupun bahasanya adalah kunjungan studi tiru, tetapi tentunya kami bukan yang terhebat, bukan yang terhebat. Kita akan sama-sama belajar Bapak. Jadi walaupun kami ini sudah capaian di tahun ini sudah juara 2, tetapi kami juga harus tetap terus belajar. Karena kita tidak bisa diam di capaian ini, tapi harus terus mengembangkan diri agar tentunya tuntutan-tuntutan perkembangan zaman bisa kita ikuti. Kemudian mohon izin juga Pak
Saya panggil Ketua MKKS ya Pak ya. Ini bosnya SMA LB sekabupaten Bapak Ibu. Kalau bercerita perpustakaan kami bisa jadi seperti ini pun ceritanya juga lumayan panjang. Memang di mana-mana Bapak Ibu ya, yang namanya perpustakaan sekolah biasanya memang jarang terpikirkan dan jarang terjamah oleh yang namanya pengelolaan dan bahkan anggaran Bapak, begitu ya. Paling nunggu nanti sisa-sisa gitu kan Pak ya. Nah jadi saya itu sebelumnya guru di sini ya Pak ya, dari 2003 sampai 2019. Kemudian 2020 saya diculik untuk merantau ke MAN 1 Samarinda. Nah, di sana pembinaan perpustakaan dari Diarpus kotanya berjalan Bapak. Kemudian memang di MAN 1 Samarinda juga sudah mulai tumbuh perpustakaannya walaupun juga masih kebanjiran. Akhirnya berbekal pengalaman dari sanalah dan waktu itu kami juga sudah sampai di juara 3 tingkat provinsi. Tapi akreditasi masih B di tahun 2020. Saya dibalikkan ke sini, akhirnya saya kembali mengembangkan perpustakaan. Kalau di Samarinda saja perpustakaannya bisa berkembang, maka juga saya menginginkan madrasah saya, rumah saya juga akan bisa berkembang seperti tempat saya sebelumnya bertugas. Perpustakaan kami ini sebelumnya ada di pojok ruangan yang sekarang menjadi ruang wakil kepala madrasah. Satu ruangan juga, Pak Kepala. 9x8 ukurannya, sebelumnya di ruang semula. Isinya juga gudang buku Pak, gitu. Kemudian karena kurang kelas sehingga dipakai kelas. Digotonglah ke tengah sana Pak, ke ruangan bekas musola Pak, ya. Yang ada imamannya juga begitu ya, ruang imam di situ. Digotong ke situ. Begitu saya datang, duh kasihannya perpustakaan ini gitu Pak ya. Tidak gimana mau dilirik kan begitu ya Pak ya, kalau posisinya sudah di belakang begitu kan. Isinya pun sarang Spiderman begitu. Nah, akhirnya bismillah berkat tim hebat kami di Wakil Kepala Madrasah ini, KRTU dan juga calon, ini masih calon waktu itu Bapak Ibu. Belum saya angkat menjadi kepala perpustakaan, masih calon. Tapi saya sudah melihat ini, wah Pak Agus ini, Pak Hendy ini Pak, masih muda Pak, larinya cepet ini, kenceng gitu. Jadi kami berembuk, ruangan ini sebelumnya adalah ruang guru dan ruang wakil kepala madrasah. Akhirnya mohon pamit dengan terpaksa guru yang mengalah dulu. Kami pindahkan ke dalam Bapak, kemudian perpustakaan kami gotong ke sini. Tahap demi tahap, tidak langsung brujul begini juga sih Pak, gitu kan. Pelan-pelan jebol ruangan dulu. Kemudian ini mebelirnya pun Bapak, banyak yang masih warisan sebenarnya. Banyak yang masih warisan, kami permak, kami tempel-tempeli, begitu Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya mebeler baru. Bertahapnya kami berbenah, karena kalau berbicara anggaran, saya rasa anggaran kita kan sama Bapak ya, yang dikelola ya dana BOS, sama. Kami juga tidak ada dana yang lain selain bantuan operasional sekolah dan rutin operasional perkantoran. Dari situlah bertahap kami pembenahan dan hingga akhirnya sebenarnya di awal 2022 kita pindah itu Pak Hendy ya. Pak Hendy harus ikut diklat. Saya lobby-lobby itu Pak, lobby-lobby ke Diarpus Provinsi, kalau ada diklat kasih tahu. Tapi yang gratis ya, jangan bayar gitu Pak. Kalau bayar kan mahal Pak. Alhamdulillah karena ada perkenalan begitu Pak ya, waktu saya di Samarinda dapat kabar ya Pak Hendy ya, ada kuota. Jadi kami kirimlah Pak Hendy, alhamdulillah. Pas di saat itu juga kabupaten bilang ikut lomba perpustakaan MAN. Saya bilang, kita kalau lomba akreditasi saja belum, pasti kita bakalan kalah. Jadi harus akreditasi Pak Hendy tahun ini. Bisa enggak Bu? Harus bisa bilang saya. Padahal waktu akreditasi saatnya diklat ya Pak ya. Tapi alhamdulillah kawan-kawan ini, tim kami ini solidnya luar biasa Pak. Jungkir balik, kadang bermalam pun di madrasah gitu. Mereka luar biasa, walaupun mungkin di belakang ngomel juga sih, ibu ini nggak cerewet betul, ingin maunya banyak. Tapi nggak apa-apa Pak, kan yang penting saya nggak dengar Pak. Dengarnya setelah selesai nggak apa-apa. Alhamdulillah tak disangka saat pengumuman hasil
kami satu-satunya dari Kalimantan Timur ya, karena penghargaannya itu diserahkan di Balikpapan. Dari sekolah dan madrasah yang diakreditasi perpustakaannya kita lah yang predikatnya A dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, saat itu bertemu dengan Kepala SMK Negeri 2 Samarinda, Ibu Heri ya. Nah, yang beberapa waktu lalu tahun 2023 juga ke sini Pak beliau, karena beliau mutasi ke SMK 3 mau akreditasi juga perpustakaannya. Jadi alhamdulillah setelah akreditasi kami ikut lomba perpustakaan mewakili Kabupaten Kukar. 2023 kami juara harapan 2, terus berbenah lagi hingga akhirnya di 2024 ini kami dapat capaian juara 2. Mudah-mudahan kami bisa terus berbenah Bapak, kita juga akan bisa terus berbagi ilmu, karena saya yakin mungkin kami punya kelebihan di bidang perpustakaan, tapi saya juga yakin dari sekolah Bapak juga pasti akan ada potensi yang diunggulkan. Itulah yang kami juga perlu meniru ya Pak ya, mohon izin. Apa ya yang menjadi keunggulan di SMA Negeri 1 Lojanan. Jadi nanti kami mohon izin kalau sewaktu-waktu kami juga akan berkunjung ke sana ya Pak ya gitu. Karena kami ini selama ini jujur Pak, merasa kecil sekali Pak. Man ini nggak pernah dilirik Pak. Tahun lalu saya bilang sama Pak Jer, ini nggak salahkah pemerintah daerah ini, dinas pendidikan ini, undangan upacara saja Pak, saya nggak dapat loh Pak. Ya sudahlah, kami upacara sendiri Pak, di lapangan begitu. Nah tapi alhamdulillah lomba-lomba dari kejaksaan, dari Dishub ya Pak Supian ya, kami mewakili kabupaten untuk pelopor pelajar lalu lintas ya Pak ya. Nah, alhamdulillah. Jadi mohon Pak Ketua MKKS selaku senior kami untuk berikutnya mohon dilirik, mohon kami digandeng juga Pak ya, biar kami juga bisa sama-sama berjalan seiring seimbang selaras dengan SMA di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami perlu banyak belajar agar madrasah kami pun juga bisa berkembang seperti teman-teman sekolah SMA yang lainnya. Terkait dengan fasilitas, kami terus berkembang. Selain posisi kami taruh di depan perpustakaan ini, fasilitas pun kami buat senyaman mungkin kalau bisa Pak. Jadi pengunjung ini tidak hanya menikmati buku-buku bacaan Pak, tapi bisa karaoke juga Pak, gitu. Nah, campur sarian juga bisa Pak. Nah, makanya kami kalau sudah osok-osok gitu guru-gurunya paling karaoke yang di sini Pak, gitu. Jadi biar perpustakaan itu tidak menyeramkan Bapak gitu kan. Karena selama ini kan dikatakan isinya buku, jadi kutu buku kalau kita diperbosi. Tidak, kalau kami bisa menyanyi gitu kan, bisa nonton film gitu Pak. Nanti Pak dibuktikan ya Pak ya, Bapak nanti campur sarian di sini. Karena beliau penyanyi Bapak Ibu ya kan. Saya kemarin diundang beliau di MKKS kok serasa pulang kampung ya Pak ya. Kita campur sarian. Senangnya hati rasanya mudah nanti diundang lagi. Begitu. Jadi bertahap juga fasilitas kami. Sekali lagi terima kasih atas kunjungan dari SMA Negeri 1 Lojanan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini baru menjadi awal agar kita seterusnya bisa terus bertemu, bersilaturahmi dan sama-sama kita belajar Bapak. Entah nanti belajarnya di sini, entah nanti belajarnya kita ganti ke SMA 1 Lojanan. Yang jelas kita berlanjut terus dengan kemitraan kita. Nah, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyambutan kami. Beginilah memang sederhananya madrasah kami. Yang kami tampilkan pun juga anak-anak ekskul kami Bapak, yang mungkin masih harus terus dibina dan dikembangkan. Tetapi kami sudah sangat cukup bangga dengan capaian anak-anak. Tentunya itulah yang bisa menjadi kebanggaan kami ketika ada tamu. Mereka lah yang akan kami tampilkan untuk menyambut Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Setelah ini mohon perkenan Pak Henry selaku Kepala Perpustakaan untuk sedikit memaparkan. Nah, maka nanti setelah selesai paparan formal begini Pak, biar tidak kaku, nah nanti bisa sambil nyanyian atau apa, silahkan Ibu Kepala Perpustakaan dan yang lainnya untuk gali semuanya dari Pak Henry. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau ditutupi itu ilmu tidak akan berkembang. Tapi justru kita keluarkan, kita akan tahu, oh ternyata punya saya masih kurang. Harusnya
nambah dari situ gitu. Jadi tenang saja Pak Henry. Pokoknya kita akan sama-sama maju bersama tadi kan Pak ya. Nah, kita bukan bersaing tetapi kita bersanding. Mungkin begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya paparan Kepala Perpustakaan Ki Hajar Dewantara Mandua Kutai Kartanegara yang terhormat Bapak Henry Kurniawan SPD, disilakan. Maju deh. Ya. Biar kelihatan gantengnya. Saya izin maju dulu, Bapak Ibu. Di sini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangan Bapak Edi, Kepala Sekolah SMA 1 Lojanan, dan beserta rombongan. Tentunya kami merasa bangga dikunjungi dan kami semua berusaha untuk semaksimal mungkin. Ibaratnya kami harus belajar bagaimana untuk memuliakan tamu itu dari ibu gitu. Jadi banyak ilmu yang sebenarnya beliau berikan kepada kami semua gitu. Jadi nama saya Henry Kurniawan. Saya diberi tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan. Saya adalah guru bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Nah, jadi ini tugas tambahan saya. Sedikit perkenalan terkait perpustakaan kami. Mungkin banyak membahas terkait motivasi Bapak ya. Bagaimana perpustakaan kita bentuknya mungkin masih sederhana ini. Ini masih proses. Artinya kami tidak berpuas diri dengan kondisi yang sekarang. Masih mikir gimana lagi? Ini struktur kami. Saya sebagai Kepala Perpustakaan, kemudian Ibu Umi sebagai Kepala Mandua Kukar, ada Ibu Nur Alam, mana beliau ya? Ibu Alam. Mohon tampil di depan, siapa tahu ada jodoh. Beliau Bu Nur Alam. Masih bujang soalnya Pak. Oh gitu. Beliau megang bagian layanan pembaca. Kemudian layan teknis Ibu Wagiati, beliau yang selalu di perpustakaan. Siapa yang jadi penunggunya perpustakaan? Layanan sirkulasi Ibu Iren, mana ya? Tolong Ibu Iren untuk tampil. Oh. Nah, ini beliau Ibu Iren yang tadi jadi dirijen. Jadi beliau multitasking juga. Layanan IT Bapak Lukmanul Hakim. Mohon berdiri, Pak. Ya. Semoga dapat jodohnya yang tadi. Kemudian tentunya di sini ada Pak Bekti. Mana Pak Bekti? Oh, mohon berdiri Pak Bekti. Ya, beliau tim hebat kami. Nah, di struktur ini Pak, ini yang ada. Nah, ini bahasanya cuma formalitas. Aslinya yang bekerja di sini sangat banyak gitu. Jadi di sini ada Waka, kemudian guru-guru yang lain seperti Pak Rofi, Pak Zaid, Pak Salam, mana Pak Salam. Jadi keroyokan gitu. Jadi untungnya di kami nih Pak, kekerabatannya luar biasa. Jadi ketika mungkin ada di lini yang membutuhkan tenaga lebih, kami fokus di situ. Gitu. Jadi ini juga karena semangat yang diberikan oleh Ibu Umi gitu. Jadi kami diajak untuk bersama-sama ketika ada sesuatu hal yang memang kita kerjakan, kita berembuk bareng-bareng gitu. Kita kerjakan bareng-bareng, kita selesaikan bareng-bareng gitu. Kalau seandainya pekerjaan belum selesai yang memang deadline-nya mepet, ya nggak ada salahnya kami kadang sampai lewat jam kerja gitu. Ngomel juga ya? Enggak sih, Bu. Sedikit visualisasi ya Bapak Ibu terkait lokasi perpustakaan kami. Kami dulu tahun 2022 itu dalam 1 tahun 3 kali berubah Bu ya. 3 kali pindah maksudnya, 3 kali pindah lokasi perpustakaan. Yang pertama itu yang pertama itu di ruang Waka. Posisinya itu kalau saya menunjuk itu daerah sebelah sana gitu. Ini saya beri gambaran aja. Nah, yang kotak merah ini posisi kita sekarang. Nah, jadi sebelumnya kita yang di nomor 1,
kemudian otong-otong lagi digeser, bawa ke dulu musola namanya ini ruang musola. Kami pindah perpustakaan ke sana. Nah, setelah kedatangan Ibu Umi, kami dipindah lagi. Pindah, bawa barang mebler ini semua ke ruangan ini, Bapak. Gitu. Jadi luar biasanya beliau berani memberikan gebrakan. Gitu. Jadi yang awalnya memang perpustakaan itu tempat sembunyi, yang memang di sana itu tempat kumpulan buku-buku yang tidak tersentuh, hingga mungkin ada perubahan sampai saat ini seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang. Gitu. Sedikit informasi, di perpustakaan kami ini, kalau dulu kan anak-anak biasanya agak malas ke masuk perpustakaan. Kalau sekarang berebutan, ya. Jadi kadang kami kondisikan ini menjadi kelas. Gitu. Jadi anak-anak ketika jenuh sedikit atau bagaimana, Pak, kita belajar di perpustakaan aja yuk. Bahkan kadang guru-guru listnya panjang, Pak, perpustakaan terpakai enggak gitu. Bahkan sampai jam pulang, sampai jam 6 itu Pak, kadang masih ada yang bertahan di perpus. Kalau nggak kami usir, dia tetap nggak pulang-pulang gitu. Jadi kalau dulu tempat sembunyi, perpustakaan sekarang itu tempat ngadem. Gitu. Jadi karena di kelas mungkin panas, nggak ada AC, ya di sini kan agak dingin gitu Pak ya. Jadi disinilah tempatnya. Tapi itu cara kami untuk mendekatkan perpustakaan, mendekatkan literasi ke anak-anak. Ketika anak itu sering hadir ke perpustakaan, otomatis kan melihat beberapa buku. Nah itu ya mungkin 1-2 buku bisa dia lihat covernya dulu, kemudian bisa masuk ke dalamnya. Gitu. Pendekatan secara tidak langsung. Karena kalau kita nyampaikan, ayo nak kita berliterasi, itu agak susah Pak. Gitu. Karena apa? Contohnya itu jarang. Gitu. Jarang ada guru yang pegangannya kemana-mana bawa buku, terus baca buku itu jarang. Gitu. Jadi karena anak butuh visualisasi bentuk contoh yang konkret. Nah, kami secara tidak langsung menggunakan cara ini sebagai ajakan untuk melakukan literasi di perpustakaan. Ini kondisi kami terdahulu yang sekarang bertukar menjadi ruang guru. Dulunya adalah musola, Pak. Ini kondisinya seperti ini. Sebenarnya mebler tetap sama, rak-rak tetap sama. Mungkin kita ubah sedikit, gitu. Ini ide dari kepala sekolah, kepala madrasah, bagaimana kita mengubah tampilan tanpa harus mengubah segalanya, tanpa harus mengeluarkan modal banyak. Gitu. Jadi ini barang lama Pak. Ini entah tahun 80 atau 90 enggak tahu. Saya tidak tahu. Saya belum ada waktu itu. Gitu. Saya lahirnya 93, mungkin saya belum lahir sudah ada ini. Gitu. Jadi ini gambaran kita yang dahulu ya. Kemudian nah ini pada saat kami proses akreditasi. Jadi waktu itu ada Profesor Dr. Zain Bu ya. Beliau ada Direktur GTK Kemenak RI berkunjung. Beliau yang podcast awal di sini. Gitu. Jadi kalau Bapak lihat dengan kondisi sekarang, ya sedikit ada perbedaan lah ya. Gitu. Ya mungkin kalau dulu masih kosongan, gitu. Perlahan-lahan kami membuat seperti ini. Gitu. Atas semangat dari Ibu. Sebenarnya kami sebagai bawahan itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau hanya modal semangat. Gitu. Tapi di sini kepala madrasah memberi power lebih. Gitu. Ayo siapkan ini, nanti ada sesuatu yang datang gitu. Sesuatu itu apa? Fasilitas gitu. Jadi contoh seperti layar TV ini, alhamdulillah kami di perpustakaan diberi 2 ya oleh Ibu Kepala. Kemudian kami dapat beberapa komputer karena memang dalam akreditasi Pak itu dibutuhkan perangkat ya, dihitung perangkatnya. Contoh TV ada berapa, VCD yang bahkan memang produk lama itu pun ada Pak, harus dihitung. Tapi kan kami bisa mengakali. VCD itu kan biasanya ada di PC. Gitu. Jadi kami hitung yang ada di PC itu tadi. Gitu. Kemudian pencahayaan dan sebagainya. Gitu. Sebenarnya kalau seandainya kepala madrasah kami bukan Ibu Umi, mungkin posisi kami tetap di musola. Gitu. Masih di tempat yang lama. Ini saya dapatkan quotes di internet ya Bapak Ibu. Perubahan sulit pada awalnya, berantakan di tengah, dan indah di akhir. Nah, posisi kami saat ini, kami bukan di akhir. Kami masih posisinya di tengah. Kami masih berantakan. Sebenarnya, kalau kita lebih detail lagi, tentu banyak kekurangan yang ada pada kami. Gitu. Mungkin secara fisik,
fasilitas bisa jadi ya lebih dibanding tempat lain, hanya saja mungkin dari administrasi dan sebagainya mungkin ada kekurangan gitu. Dan disitulah kami memperbaiki diri. Seandainya kami tidak kekurangan, mungkin kami yang juara 1, Pak. Berarti masih Gitu. kurang. Jadi berarti masih kurang. Jadi kami juga butuh semangat. Kami hidup dari saran-saran teman-teman semua. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin masuk di perpus, kayaknya di perpus di Ki Hajar Dewantara kurang ini, itu akan kami tampung. Gitu. Karena memang kalau anggapan kita sendiri udah bagus gitu. Cuma kan anggapan dari pihak lain kan kita nggak tahu, Pak ya. Gitu. Jadi kita butuh masukan, saling memberi masukan. Gitu. Apa yang harus kita lakukan bersama. Gitu. Baik, ini otomasi perpustakaan yang biasanya banyak digunakan perpustakaan baik dari daerah maupun sekolah. Jadi ada 2 jenis atau 2 aplikasi. Biasanya kalau kita lihat dari Diar Puspukar, dari lembaga tersebut menggunakan ini Pak, aplikasi Inlist Lite gitu. Kalau kami menggunakan Slims gitu. Jadi sebenarnya dalam akreditasi ini saya bongkar Pak ya. Cara termudah untuk kita memperoleh akreditasi minimal B ya. Pintu awalnya adalah dari otomasi. Gitu. Karena apa? Di sana program sudah tersedia. Gitu. Termasuk ketika mungkin Bapak Ibu tadi masuk ada visitor mengisi dan itu kita nggak perlu ngerekap. Secara sistem ada rekapannya baik itu per hari, per bulan, per tahun. Grafiknya pun ada gitu. Kemudian kalau bagian input buku kami semua sistem otomasi, jadi kami nggak perlu repot ngeprintnya ukurannya sekian untuk yang ditempel di buku katalognya atau bagaimana, nggak perlu. Jadi sistem semua gitu. Jadi masuk ke aplikasi, apa yang kami input, buku apa, judulnya apa, kemudian kalau ada sinopsis dimasukkan sinopsisnya, diterbitkan nomor buku tinggal tempel gitu. Dan di nomor buku pun itu ada warnanya, jadi kita bisa lihat kalau tidak sesuai klasifikasi kita taruh di rak itu ketahuan, oh ini tidak sesuai tempatnya di sini gitu. Dan sebenarnya ini pintu awal Pak ketika kita mau akreditasi, mempelajari proses otomasi. Hanya saja dalam otomasi ini mungkin lembaga perpustakaan itu lebih berhak untuk menyampaikan Pak. Gitu. Mungkin kalau sharing mungkin bisa di kami, tapi kalau terkait bagaimana proses dan sebagainya, karena kalau di Diarpus itu memang mereka ada program terkait pelatihan otomasi. Gitu. Kami khawatir ketika kami menyampaikan secara lebih detail, takutnya melangkahi ranah tersebut. Gitu. Mungkin kita bisa sharing. Pilihannya ada 2, ada di Inlist atau di Slims. Gitu. Tapi ada juga pihak ketiga yang ibaratnya, kalau ini kan free Pak ya. Free. Mungkin kalau seandainya mau memasang, tinggal butuh IT, orang IT mungkin bisa memasang. Tapi kalau nggak mau ribet lagi, ada. Mungkin dari penerbit-penerbit buku biasanya sudah menyediakan. Gitu. Ya, salah satu contohnya adalah Erlangga, itu menyediakan, cuma kan berbayar. Gitu, berbayar dan itu sistem sewa per tahun. Mereka ada sistem sama Pak, kurang lebih. Cuma itu tadi, bukunya adalah karya dari Erlangga semua. Kalau di sini, kita bebas, kita kerjasama dengan siapa, mungkin kita bisa tahu template-nya. Gitu. Kami ada kerjasama juga dengan Erlangga, mungkin nanti bisa kami template di depan ini logo Erlangga, tinggal klik masuk ke sistem dia juga. Gitu. Sebagai bentuk kerjasama. Dan di komputer kami menyediakan 2 komputer untuk pemustaka. Di sana kami juga ada sistem dari e-Pukar, dari e-Calvin. Jadi ketika mengunjungi di sini, ketika anak mengatakan bukunya kurang, kami ada e-book. Baik e-book dari kami Ki Hajar Dewantara maupun dari dinas-dinas terkait yang memang kerjasama dengan kami Pak. Gitu. Nah, saya minta tolong Bapak dan Ibu kita coba trial dulu e-booknya kita Ki Hajar Dewantara. Mungkin ini nanti menjadi gambaran ya Bapak Ibu ya. Ingin seperti apa? Saya minta tolong Bapak dan Ibu untuk scan barcode. Gitu. Ini adalah minta tolong untuk scan barcode ya. Scan barcode ini web kami.
Kalau sekarang dipermudah ya, nggak perlu kita tulis ya, tinggal scan di foto, tampil. Zaman Bisa Pak ya? Nah, kalau bisa coba Bapak di situ ada klik ebook. Coba diklik ebook. Ada tampilan Pak ya? Ebook. Coba diklik salah satu judul Pak. Di judulnya. Di nama judul. Nah, ada baca ebook. Tidak semua sih. Yang di bagian bawah. Sekolah itu kan Coba saya izin datang. bantuan titik baca. Dari titik baca sih begitu juga. Scan barcode kita tinggal pilih aja begitu. Nah, ini bisa dulu. Karena sekarang tuh juga anak-anak tuh kalau otong-otong bawa buku juga mending bawa HP mereka. Jadi kami ada ebook secara online Bapak. Jadi kalau seandainya jauh dari perpustakaan bisa diakses melalui web tadi, web perpustakaan. Dan sebenarnya kami juga berniat untuk membagikan ini ke kecamatan, kelurahan atau siapapun yang memerlukan. Seandainya ada pengunjung yang bosan bisa scan barcode membaca. Artinya kami bisa lebih dekat dengan masyarakat luas. Gitu. Itu sedikit tampilan kami di perpustakaan. Jadi pada dasarnya nanti di komponen akreditasi itu ada komponen inovasi Pak. Nah di inovasi itu ada inovasi ruangan, ada yang memang inovasi kreativitas yang memang kita tonjolkan. Itu nanti kita bisa menentukan itu kira-kira inovasi apa, dan itu tergantung dari sekolah masing-masing karena memang setiap sekolah punya keunggulan yang berbeda. Berikut ini adalah tokoh yang sudah podcast di perpustakaan kami. Jadi beberapa tokoh. Ya setelah ini insya Allah kami akan tambah Bapak Edi untuk kami sediakan Pak slotnya kosong Pak. Jadi buat Bapak nanti tampil kami pasang di sini. Sekaligus sebagai ketua KKS. Iya sekaligus ketua MKKS. Gitu. Jadi kami sebagai Mandok Tukar sangat bangga kehadiran teman-teman dari SMA karena kami dianggap gitu. Jadi kita bisa saling sinergi, dianggap ada. Jadi kita bisa saling sinergi, Pak. Gitu. Sedikit informasi kalau Bapak dari sini ke Lojanan, MC kami, Pak. Beliau waka kesiswaan, beliau dari kilo 1 Lojanan ke sini, Pak. Hari-hari Pak. Hari-hari, Pak. Jadi Luar biasa. jadi mungkin Bapak ketemu di jalan mungkin. Ya, sampai ke kilo 5 saya ke sini. Iya. Selisihan di jalan. Ini daftar kunjungan ke perpustakaan Ki Hajar Dewantara. Ini Pak terjadi selama beliau Ibu Umi Pujastuti menjabat di Mandua Kukar. Jadi sebelumnya tuh ya perpustakaan tuh ibaratnya tempat sembunyi gitu ya, enggak. Bahkan diri pun enggak. Guru pun kadang ambilkan buku mata pelajaran di perpustakaan. Paling isinya kumpulan mata pelajaran semua, Pak. Gitu. Jadi kalau kami kemarin total mengumpulkan buku mata pelajaran itu, Bapak Ibu, itu satu ruang kelas itu penuh dengan buku semua. Gitu. Jadi ini kami drop out di gudang, memang kami sediakan. Seandainya nanti butuh masih tersedia. Gitu. Tapi atas kontrol perpustakaan masih, Pak, terkait buku-buku tersebut. Makanya kebanyakan yang tampil di sini mungkin tidak seberapa ya Pak ya. Karena tadi kami menaruh literasi umum. Kalau kami menaruh buku mata pelajaran ya mungkin anak-anak jenuh melihat itu. Ada yang kami sedang olah yang barang baru datang itu di belakang. Ini masih proses pengolahan dan itu ketika sudah proses pengolahan selesai kami simpan di tempat sendiri, tidak kami taruh di perpustakaan. Ya tujuan itu tadi biar kesannya tidak hanya tempat untuk belajar aja. Kami mengubah konsep bahwa perpustakaan itu yang dulu tempat membosankan, sekarang tempat yang menyenangkan. Kami kadang kalau bosan guru-guru bisa Netflix di sini Pak, karaokean, bisa ngadem, ya bisa sedikit bersantai lah, ada tempat yang Nonton. ya tempat yang bisa menghilangkan kejenuhan di sekolah. Lari aja. Karena kami seharian. Aman, Gitu. Pak. Masih aman. Ini listnya pertama dari SMK Negeri 3 Samarinda. Beliau datang ke sini, kemudian SMP Negeri 3 Man Balikpapan, MTS Negeri 2 Balikpapan, SMP Negeri 2 Samarinda, Man Bontang, SD Negeri 003 Lepulu. Ini kurang lebih sebulan yang lalu Bu ya. Gitu. Jadi
kami mohon maaf, bukan berarti untuk menahan Bapak Ibu untuk hadir ke sini karena kami sedang proses renovasi. Nah, jadi nanti ya siapa tahu masih ada debu tertinggal, ya saya mohon maaf gitu. Karena ini renovasi full, kemarin kiri kanan kami gotong-gotong juga kiri kanan. Ya itu bagian dari pengorbanan tadi Pak, masih dalam proses. Gitu. Jadi perlahan-lahan kita saling sinergi, saling memberikan masukan. Insya Allah apa yang Bapak Ibu berikan ke kami, masukan apa yang diberikan kami tampung, dan itu bisa insya Allah kalau bisa divisualisasikan Bu ya. Dan insya Allah harapan kami ke depannya sekarang di posisi juara 2, harapan kami adalah kalau bisa meningkat di juara 1. Itu mohon doanya nanti kita bisa saling sinergi. Artinya kalau sudah juara 1 tuh nggak bisa ikut lomba lagi Pak. Gitu. Tapi kami punya gelar juara 1. Gitu. Saingan kami adalah di Berau. Berau itu kan andalannya. Nah ini tampilan yang mengunjungi. Ini lembaga yang telah mengunjungi perpustakaan, UINSI, DP3A Kukar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kukar, Dinas Perpustakaan Provinsi, Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA, Kejaksaan Negeri, Pengawas Dinas Pendidikan Kukar, Pak Hartono Bu ya. Beliau sering kesini. Ini prestasi kami, dan saya sampaikan lagi bahwa prestasi ini kami peroleh selama Ibu Umi mengubah perpustakaan kami lebih baik, gitu Pak. Jadi sebelumnya kami nggak punya prestasi apa-apa Pak, gitu. Jadi pertama mungkin kami diminta untuk akreditasi. Awalnya nggak apa-apa akreditasi dulu, minimal B lah ya. Saya semangat Pak, B nih, ibaratnya bisa terjangkau lah gitu ya. Kemudian semakin mendekati A loh ya, awas lepas dari A. Gitu. Jadi mau nggak mau kami banting tulang, harus usaha gitu. Jadi akhirnya ya alhamdulillah apa yang beliau jadi diinginkan gitu kan, yang awal memang menjadi keinginan di predikat A, ya atas kerja kawan-kawan ini semua, karena memang saya tidak full Pak waktu itu, karena saya juga harus diklat kepala perpustakaan, jadi ada teman-teman yang nge-backup, ya alhamdulillah tercover semua Pak. Itu hingga akhirnya kami akreditasi A. Yang pertama penghargaan Kepala Madrasah atas prestasi, dedikasi dan partisipasi Gerakan Literasi tahun 2022, Sekolah Aktif Literasi Nasional dari GSMB dan Nyalanesia tahun 2022, perpustakaan sekolah pertama yang memiliki predikat akreditasi A di Kukar Pak. Itu. Kemudian penerima penghargaan bidang perpustakaan tahun 2022 dari Diarsip Kukar. Juara Harapan 2 Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Provinsi 2023. Juara 1 Lomba Perpustakaan di Kukar tahun 2023. Juara 2 Lomba Video Reels, ini kegiatan tambahannya. Kemudian penerima penghargaan bidang perpustakaan tahun 2023. Ini dari Bupati melalui Dinas Kearsipan. Kemudian perpustakaan terbaik Madrasah Kalimantan Timur tahun 2024. Kepala Madrasah terbaik tahun 2024 berdasarkan pengembangan literasi di madrasah. Yang terakhir adalah juara 2 Lomba Perpustakaan tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Jadi ini sedikit capaian kami Pak. Karena semangat beliau, ya kami sebenarnya jujur saya sebagai kepala kepala perpustakaan. Suatu saat Saya sebagai kepala perpustakaan merasa khawatir Pak. Ketika beliau punya target harus seperti ini, saya tuh jujur dalam diri itu pasti ada beban ya. Cuma karena beban yang ada itu tadi itu menjadi penyemangat. Jadi kalau beliau tahun ini kita juara 2, tahun depan harus juara 1, itu sudah ancang-ancang dari sekarang Pak. Padahal lombanya belum. Itu. Jadi saya mikir apa yang harus kita sediakan, lebih banyak inovasi dan lebih memasyarakatkan literasi, dan tidak hanya di lingkup madrasah, melainkan seluruh lingkungan kita yang ada. Inklusinya harus hadir di situ Pak.
Itu makanya kami mau tidak mau harus ada penarik, daya tarik. Daya tariknya adalah mungkin bisa melalui podcast. Gitu. Jadi nanti podcast otomatis ada kerjasama. Gitu. Itu bagian dari inovasi dan strategi beliau. Ini video profil kami ketika juara 2 lomba perpustakaan tingkat provinsi. Mungkin nanti setelah ini saya tutup. Nanti ketika ada pertanyaan kita lebih santai aja, kita ramah tamah saja. Karena kesannya kalau saya menyampaikan itu kayak formal sekali ya. Jadi kurang nyaman lah. Nanti mendengarkan sebuah lagu dari beliau. Iya, sambil mendengarkan. Nanti tak wakilkan yang di sebelah sana. Karena informasinya suara Pak Edi luar biasa. Nah. Dari mana? Ada yang nanti. Iya. Bisa jadi tetangga Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan Ki Hajar Dewantara Mangunkulan Kartanegara adalah salah satu sumber belajar yang ada di madrasah yang keberadaannya sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran di madrasah. Karena tentunya penunjang ini akan menjadi salah satu poin penting dalam proses pencapaian dan peningkatan mutu pembelajaran di Mangunkulan Kartanegara. Dalam perkembangannya pada tahun 2022, Perpustakaan Ki Hajar Dewantara mengalami pindah lokasi yang sebelumnya berada di belakang gedung madrasah, sekarang berada di gedung depan madrasah, tepat berhadapan dengan pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini dikarenakan keberadaan perpustakaan sebagai pusat layanan harus mempertimbangkan tata letak lokasi agar mudah dijangkau dan diakses oleh warga madrasah juga oleh warga masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal. Majulah perpustakaanku, jayalah madrasahku, Mandua Kutai Kartanegara, madrasah mandiri berprestasi, berbasis lokal, berwawasan global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan Ki Hajar Dewantara Mandua Kutai Kartanegara memiliki bangunan seluas 140 meter persegi dengan memiliki fasilitas perpustakaan yang nyaman dan beragam buku referensi perpustakaan yang melimpah. Dengan komitmen Kepala Madrasah, Perpustakaan Ki Hajar Dewantara Mandua Kutai Kartanegara telah menjadi perpustakaan hybrid dengan memiliki koleksi baik fisik dan digital sebanyak 1.856 judul dan 2.537 eksemplar. Harapannya, banyaknya koleksi buku dapat menambahkan hasanah ilmu pengetahuan dan literasi bagi seluruh warga sekolah. Perpustakaan Ki Hajar Dewantara telah melaksanakan digitalisasi dan memiliki akses untuk membaca koleksi secara digital dari website perpustakaan yang terhubung dengan website literasi seperti Ipusnas, buku sekolah elektronik atau BSE, dan Cendekia Kementerian Agama. Perpustakaan Ki Hajar Dewantara telah melakukan layanan otomasi dan sirkulasi yang cepat, ringkas, dan santun dalam memberikan pelayanan kepada warga sekolah, baik dalam proses pinjam, pengembalian buku, dan pencarian informasi buku.
Perpustakaan Ki Hajar Dewantara memiliki sarana ruang yang nyaman, mulai dari ruang baca, ruang koleksi, ruang podcast, ruang layanan khusus, ruang multimedia yang meliputi mini teater, dan juga taman literasi sebagai salah satu bagian dari tempat membaca buku. Dalam menumbuhkan dan berusaha mendekatkan perpustakaan kepada warga sekolah, maka Perpustakaan Ki Hajar Dewantara membuat pojok baca di setiap kelas, memberikan ruangan yang nyaman untuk proses belajar mengajar, mendukung kegiatan ekstrakurikuler siswa baik akademik maupun non-akademik, dan juga menaungi ekstrakurikuler APP Aksara yang membantu mensosialisasikan program dan semangat literasi dari Perpustakaan Ki Hajar Dewantara Mandua, Kutai Kartanegara. Perpustakaan Ki Hajar Dewantara memiliki beragam prestasi, antara lain sebagai berikut. Adapun visi dan misi Perpustakaan Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. Jayalah perpustakaanku, Perpustakaan Ki Hajar Dewantara Mandua Kutai Kartanegara, pusat referensi kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin informasinya terkait akreditasi ataupun terkait promosi dan sebagainya, kita bisa saling menyampaikan secara santai saja, gitu. Dengan ramah tamah. Saya pribadi sebagai kepala perpustakaan memohon maaf mungkin ketika Bapak Ibu datang ke sini yang Ibu Bapak gambarkan itu luar biasa, ternyata cuma biasa aja. Gitu. Luar ekspektasi takutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Henry Kurniawan SPD atas paparannya tadi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah penandatanganan MOU tentang kerjasama tata kelola perpustakaan yang sebagai pihak satu Bapak Edi Handaka MPD dan pihak dua Ibu Umi Puji Astutik SPD MSI. Setelah ini kami persilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Kecil aja ini Pak. Kalau katanya lebih kuat dari hanya sekedar tanda tangan.
Bapak dan Ibu diperkenankan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, marilah kita menutup kegiatan awal kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah ini adalah ngopi santai, ngobrol, berbagi informasi dengan santai. Kami persilahkan dari tim SMA Negeri 1 Lajanan untuk dapat mengobrol bersama dengan tim Perpustakaan Ki Hajar Dewantara Mandua Kutai Kartanegara sambil santai untuk berbagi informasi, bertanya-tanya dengan santai sambil menikmati hidangan yang telah tersedia. Santai saja. Cukup sekian kegiatan awal kita. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Monggo. Pak, kemana, Baik. Bu?